Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 4. Teksnya ayat 22 sampai 35. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf pertama ayat 22 sampai 26. Kalau seorang pemuka berbuat dosa, tetapi tidak dengan sengaja, melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, ia akan mempersembahkan korban penghapus dosa dengan kambing jantan. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 35. Ketika seorang lagi jelata berbuat dosa, tetapi tidak dengan sengaja, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan kambing betina atau domba betina. Kesimpulan, jika seorang pemuka berbuat dosa tetapi tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan kambing jantan. Imam mengambil darah dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, dan selebihnya dicurahkan kepada bagian bawah mezbah, dan lemangnya dibakar di atas mezbah. Ketika seorang lagi jelata berbuat dosa tetapi tidak dengan sengaja, ia memberikan korban penghapus dosa dengan kambing betina atau domba betina, dan imam akan mempersembahkan sama seperti persembahan untuk seorang pemuka. Ajaran tentang pertama, Tuhan perintahkan akan mempersembahkan korban penghapus dosa dengan secara pribadi. Pemuka pun harus mempersembahkan secara pribadi, dan lagi jelata pun harus mempersembahkan dengan pribadi. Tentang upah dosanya harus itu menanggungnya pribadi-pribadi. Kedua, tetapi Tuhan memberikan aturan masing-masing bagi seorang pemuka dan seorang lagi jelata, sebab kondisi kehidupan mereka masing-masing. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kaya harus menanggungnya lebih berat, tapi miskin mereka juga harus menanggungnya, tetapi dengan ringan saja cukup. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan korban yang lebih berat daripada laga biasanya. Kedua, seorang lagi jelata yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan harus mempersembahkan korban penghapus dosa. Tidak boleh alasankan kepunyaan sendirinya tidak cukup. Tidak boleh alasankan miskinnya. Tetap Tuhan sudah memberi peraturan masing-masing supaya mereka pun juga membayar upah dosanya. Namun sekarangnya tidak usahlah ini, karena upah dosa kita sudah membayarnya Yesus Kristus dengan darahnya. Namun kita juga harus melakukan untuk orang-orang miskin, orang-orang yang perlu bantuan. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan menghindari tanggung jawab dan kewajiban tentang upah dosa. Tetap menanggung sesuai dengan kekuasaan dirinya sendiri. Kalau kaya, miskin, sesuai dengan ini saja. Kedua, jangan berdusta, aku tidak berbuat dosa. Akuilah bahwa semua orang termasuk diri sendiri berbuat dosa. Tetapi Tuhan mengampuni semuanya ini pada waktu akui dan bertobat. Jadi akhirnya praktik hari ini tetap mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, baik hal yang tidak sengaja maupun hal yang telah sadar, dan berdoa kepada Tuhan dengan memohon pengampunan. Kemudian membayar itu dengan mengampuni teman-teman yang berbuat salah kepada Anda. Sepertinya Tuhan sudah mengampuni Anda, kita juga harus mengampuni sesama. Inilah cara membayar upah dosa kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.